Resonansi terjadi manakala ada sumber getaran dapat menggetarkan benda lain di dekatnya yang satu frekuensi dengannya. Setiap benda memiliki frekuensi diri yang disebut sebagai frekuensi alami atau frekuensi resonansi. Frekuensi adalah banyaknya getaran suatu benda yang terjadi dalam satu detik, satuannya hertz. Bila di dekat sumber getar terdapat benda lain yang satu frekuensi dengannya, maka benda tersebut akan ikut bergetar. Harus diingat bahwa semua benda memiliki frekuensi alami, termasuk bangunan dan gedung. Tanah dan batuan yang mendasari semua bangunan tersebut juga memiliki frekuensi alami. The idea of the Boss model is that different height buildings will respond to different frequencies of horizontal ground motion. A tall building will respond to very slow or low frequency oscillations of the ground. So if I move the base slowly back and forth, I can get the tall building to oscillate, where the intermediate and short buildings are not moving. If I move it more briskly, I can dial in the rate of horizontal oscillation so that I move the center building, the intermediate height building, and the short and the tall ones are barely moving. To get the short building to oscillate, you need to move the base very briskly back and forth and dial in to the natural frequency of the short building, and we can see that the intermediate and tall buildings are barely moving. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin rendah frekuensi alami bangunan tersebut. Resonansi menyebabkan bangunan ikut bergoyang manakala mendapatkan getaran gempa yang satu frekuensi dengannya. Ketika datang gempa, bangunan tinggi akan sensitif terhadap gempa frekuensi rendah. Namun sebaliknya, bangunan rendah akan sensitif terhadap gempa frekuensi tinggi. Kerusakan karena gempa bumi terutama diakibatkan oleh gelombang gempa yang merambat di lapisan permukaan. Getaran atau frekuensi gempa di permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Kondisi geologi setempat tersebut berhubungan erat dengan keras lunaknya tanah atau batuan serta tebal tipisnya endapan tanah atau batuan di tempat itu. Bila suatu tempat memiliki frekuensi alamiah yang tinggi, biasanya kondisi bawah permukaannya berupa batuan dan atau lapisan tanah yang tipis. Tempat tersebut cocok untuk bangunan tinggi karena selain memenuhi kebutuhan pijakan pondasi yang kuat, juga agar terhindar dari resonansi. Ingat bahwa bangunan tinggi memiliki frekuensi alamiah yang rendah, sehingga tidak akan beresonansi dengan permukaan bumi yang memiliki frekuensi alamiah tinggi. Sebaliknya, bila suatu tempat memiliki frekuensi alamiah yang rendah, biasanya kondisi bawah permukaannya berupa tanah lunak dan atau lapisan tanah yang tebal. Untuk bangunan hanya bisa berlantai satu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten telah melakukan survei mikrozonasi untuk mendapatkan peta sebaran frekuensi permukaan di wilayah Provinsi Banten. Survei mikrozonasi bertujuan untuk mengetahui frekuensi alamiah suatu tempat dengan mengukur gelombang mikroseismik dan mikrotremor yang merupakan gelombang seismik ambien di tempat tersebut. Seismik ambien sangat kecil, kita tidak merasakan getarannya, namun alat seismogram dapat menangkapnya. Tanpa harus menunggu datangnya gelombang seismik gempa,
gelombang seismik ambien yang relatif sangat kecil bisa mengungkapkan frekuensi alamiah tempat tersebut, sehingga bisa memprediksi apa yang akan terjadi bila gelombang gempa benar-benar melanda. Dimulai sejak tahun 2008, survei mikrozonasi untuk seluruh wilayah Banten akhirnya bisa tuntas pada tahun 2022 ini dan berhasil mengumpulkan 1.550 titik pengukuran. Selain peta frekuensi, dari survei mikrozonasi bisa mendapatkan juga peta kecepatan gelombang geser VS30 dan peta periode. Nilai VS30 berkaitan dengan keras lunaknya batuan dan tanah permukaan. Nilai periode bisa dimanfaatkan untuk mengetahui sensitivitas bangunan di suatu tempat terhadap resonansi gempa.